Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil dari pertemuan 11 dan 12 tentang implementasi client server PHP dan Android dengan studi kasus pustaka booking file master kategori. Dan ini merupakan nama-nama kelompok kami. Implementasi client server dideskripsikan bahwa implementasi layanan client server dengan sistem operasi yang berbeda dicontohkan pada studi kasus CRUD PHP yang memberikan layanan akses database kepada user menggunakan aplikasi berbasis mobile. Nah, pembahasan kali ini merupakan pengembangan di mana CRUD file master kategori diambil dari mata kuliah Web Programming 3 atau pada semester sebelumnya. Konsepnya itu seperti ini. Sebagai gambarannya, di mana ponsel Android akan melakukan request dengan menggunakan metode GET atau POST ke server melalui internet. Cara ini juga sama jika ingin aplikasi berada pada server lokal atau localhost. Selanjutnya, web server atau dalam file PHP ini akan memproses request dari Android dan akan melakukan query ke database MySQL. Nah, untuk menghasilkan konsep seperti ini, maka dibutuhkan 3 langkah seperti ini. Yang pertama itu merancang database MySQL-nya. Jadi sebelum kita membuat langsung ke Android-nya untuk mengimplementasikan konsep sebelumnya, jadi langkah pertama itu adalah merancang database-nya dengan menggunakan MySQL. Yang kedua, pengkodean PHP atau web servernya. Yang ketiga, rancangan UE Android-nya sebagai kliennya. Selanjutnya, kita akan lanjut ke bagian yang pertama, yaitu rancangan database MySQL. Sebelum masuk ke pembuatan database, hal yang pertama kali dilakukan adalah mengaktifkan web server lokal pada XAMPP. Selanjutnya, buka browser dan ketik localhost/phpMyAdmin pada URL. Maka tampilan akan seperti ini. Karena pembahasan kita kali ini melanjut dari web programming semester sebelumnya, maka kami sudah punya database dengan nama pustaka. Di dalam database pustaka terdapat beberapa tabel seperti tabel booking detail, tabel buku, tabel detail pinjam, tabel kategori, tabel pinjam, tabel role, tabel temp, dan tabel user. Pada pertemuan kali ini yang akan dibahas dan akan melakukan konsep GUID-nya dengan menggunakan web server adalah tabel kategori. Tabel kategori merupakan tabel untuk mengkategorikan beberapa buku. Sebagai salah satu contoh ialah kategori komputer. Misalnya buku tentang belajar Word, mahir menggunakan Excel, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh buku yang termasuk ke dalam kategori komputer. Untuk itu, tabel kategori ini sungguh berpengaruh dalam aplikasi ini. Di dalam tabel kategori terdapat struktur tabel seperti ini. Di sini terdapat ID dari tabel kategori sebagai identitas tabel dengan tipe integer. Mengapa ini integer? Karena data yang diinputkan nanti berupa angka dengan batas karakter 11. ID kategori ini dilabeli dengan auto increment agar ketika penambahan data baru, ID-nya sudah berisi otomatis tanpa memasukkan ID-nya lagi. Yang kedua itu adalah kategori dengan tipe varchar. Dan kenapa ini bertipe varchar? Karena varchar dapat menampung huruf, angka dengan batas karakter yang ditentukan di sini adalah 45 karakter. Di tabel kategori ini, seperti ini terdapat beberapa kategori dari aplikasi pustaka booking.
seperti kategori komputer, bahasa, sains, komunikasi, hukum, agama, populer, dan selanjutnya adalah pengkodean PHP. Selanjutnya, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu pengkodean PHP atau untuk web service-nya. Nah, jika database sudah selesai, selanjutnya itu membuat script server side yang bertugas sebagai web service. Nah, kenapa sih kita butuh web server side-nya? Kita kan belajarnya Android atau Java. Kenapa harus ke PHP lagi gitu? Nah, sebenarnya Android itu tuh nggak bisa berkomunikasi langsung dengan MySQL untuk memanipulasi database. Nah, untuk itu kita membutuhkan script server side-nya seperti PHP ini untuk menjadi jembatan antara Android dan MySQL. Jadi Android itu hanya memberikan perintah atau request-nya saja ke PHP, dan PHP lah yang akan melaksanakan prosesnya atau melaksanakan query-nya ke MySQL-nya. Nah, dengan studi kasus ini, pustaka booking ini, kita dibutuhkan rancangan atau script PHP web service-nya. Yang pertama itu, kita membuat file PHP-nya terlebih dahulu dengan nama server.php. Di sini, saya menyimpannya di file yang sama dengan semester sebelumnya dalam satu folder, yaitu di folder C, XMPP, htdocs, pustaka booking. Dan di sini saya buat folder baru dengan nama server, dan saya kasih nama file PHP-nya itu server_kategori. Nah, jika sudah membuat file PHP-nya, seperti biasa dalam membuat file PHP itu terlebih dahulu kita membuat tag PHP seperti ini. Nah, di sini tertera beberapa variabel seperti server, username, password, database, dan con. Di sini untuk variabel server diisi dengan localhost karena kita menggunakan server lokal. Dan untuk username-nya ini diisi dengan root karena merupakan username dari phpMyAdmin. Selanjutnya password yang merupakan password dari phpMyAdmin, namun di sini dikosongkan karena kami tidak menggunakan passwordnya. Selanjutnya, buat variabel baru lagi dengan nama $con untuk mengkoneksikan file PHP yang telah kita buat di dalam database dengan memanggil variabel yang tadi, variabel server, variabel username, password, dan variabel database-nya dengan nama database-nya itu pustaka. Nah, ORDAI di sini tuh maksudnya untuk memberikan respon apabila database itu tidak terhubung atau error. Nah, selanjutnya membuat variabel baru lagi dengan nama variabel operasi yang menggunakan metode get. Nah, ini tuh merupakan sebuah inputan yang nantinya inputannya itu berupa view, insert, delete, dan lain-lain. Jadi disimpan di variabel operasi ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat percabangan di mana switch ini merupakan sebuah struktur percabangan yang akan memeriksa suatu variabel yang nantinya akan menjalankan perintah-perintah sesuai dengan kondisinya. Nah, di sini kondisi yang pertama itu adalah view untuk menampilkan data yang ada di dalam database. Nah, kita buat variabel baru lagi dengan nama query underscore kategori. Nah, dalam variabel ini itu terdapat sebuah query PHP MySQL dengan memanggil lagi koneksinya, yaitu variabel con, dan di sini query MySQL-nya itu select bintang from kategori, yang berarti akan menampilkan seluruh data dari tabel kategori. ORDAI di sini itu maksudnya merupakan respon apabila gagal menampilkan database-nya. Nah, karena tadi sudah diperintahkan oleh query MySQL-nya untuk memanggil datanya ke database, mengambil datanya dari database, while di sini itu untuk memerintahkan bahwa data yang keluar nantinya itu berupa JSON array, dan break ini tuh untuk penutup dari case view tadi. Nah, selanjutnya itu kondisi yang kedua, yaitu insert. Fungsinya ini untuk memasukkan data ke dalam database.
kita buat variabel baru lagi dengan nama kategori, variabel inputan dengan nama kategori, metodenya get, dan namanya itu kategori. Dan variabel insert data sama seperti view, hanya saja di sini tuh query-nya berbeda, yaitu insert into kategori values $kategori. Jadi di sini maksudnya itu perintah untuk memasukkan data ke dalam tabel kategori dengan hasil inputan dari metode get dengan nama kategori yang ini. Nah, di sini juga akan menampilkan suatu kondisi lagi. Jika insert data berhasil, maka akan memunculkan pesan data berhasil disimpan. Namun, jika gagal, maka akan menampilkan pesan maaf, insert ke dalam database error atau gagal, dan akan mengembalikannya sebagai respon error dari MySQL-nya. Break ini juga merupakan suatu penutup dari case insert. Kondisi selanjutnya yaitu get kategori ID untuk menampilkan database berdasarkan ID-nya. Nah, kondisinya tidak jauh berbeda dari kondisi yang pertama, yaitu view. Di sini ada variabel baru yaitu ID dengan type integer, metode get, dan namanya ID untuk menampung data inputan untuk menampilkan menggunakan variabel. Query underscore tampil underscore kategori, dan isi terdapat query SQL yang pertama itu kita panggil variabel koneksinya. Dan untuk membuat query database-nya yaitu menggunakan select bintang from kategori where ID sama dengan variabel ID. Jadi maksudnya dari query ini adalah untuk menampilkan seluruh data kategori di mana ID-nya itu sama dengan variabel ID yang telah diinput dengan metode get sebelumnya. Atau yang ini, variabel yang ini di sini ada variabel data array. Untuk menampilkan hasil tampilannya berupa array dan input data array tersebut berupa JSON. Nah, kondisi selanjutnya yaitu update. Itu berfungsi untuk memperbaharui atau mengedit data yang ada dalam database. Di sini terdapat dua variabel baru yaitu kategori dan ID. Dengan metode get untuk menampung data inputan atau memanggil data yang telah diinputkan. Nah, di sini kita buat variabel baru lagi dengan nama query underscore update underscore kategori. Nah, query-nya itu seperti biasa dipanggil lagi koleksi database-nya itu atau variabel ikonnya. Dan query-nya itu update kategori, set kategori, variabel kategori, where ID sama dengan variabel ID. Jadi maksudnya itu kita akan mengambil variabel kategori atau data yang disimpan pada variabel kategori, di mana variabel kategori akan diubah berdasarkan ID-nya. Atau yang ini jadi variabel kategori itu merupakan variabel kategori yang ini. Variabel kategorinya itu dipanggil dimasukkan ke dalam query. Nah, setelah itu akan menampilkan kondisi apabila query update berhasil. Maka akan menampilkan kondisi apabila query update berhasil, maka akan menampilkan pesan bahwa data berhasil diupdate. Namun jika gagal, maka akan menampilkan respon error dari MySQL-nya. Nah, kondisi berikutnya itu adalah delete fungsi. Itu menghapus data yang terdapat dalam database. Di sini adalah variabel ID lagi, karena yang nantinya dihapus itu patokannya berdasarkan ID-nya. Nah, untuk variabel barunya itu yaitu delete baru kategori, yang mana kategorinya itu delete from ekornya itu delete from kategori where, yang mana kategorinya itu sama dengan variabel kategori. Maksudnya adalah kita menghapus data dari kategori di mana ID-nya ditampung. Di sini di variabel ID ini. Nah, jika query-nya itu berhasil, maka menampilkan pesan data berhasil, namun jika tidak, maka akan menampilkan respon error MySQL-nya. Break ini merupakan bentuk dari case-nya, ini
Selanjutnya untuk hasil sebelum kita masuk ke dalam Java-nya, kita cek dulu file PHP kita berjalan dengan baik atau tidak. Jadi untuk meminimalisir error, jadi kita ubah biar ketahuannya itu dari awal dulu, kita cek menggunakan aplikasi Postman. Selanjutnya, untuk memastikan apakah file PHP atau web service yang kita buat ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, maka kita perlu melakukan pengecekan dengan menggunakan aplikasi Postman. Pertama, kita aktifkan dulu web servernya exampp dan kita buka aplikasi Postman-nya, lalu masukkan URL project kita. Yang pertama itu ada localhost, pustaka booking, server_kategori.php. Nah, ini maksudnya localhost itu karena kita menggunakan server lokal. Pustaka booking itu nama project kita atau browser sebelumnya yang pertama kali kita simpan itu di file pustaka booking. Dan server ini merupakan folder yang kita buat untuk menyimpan file PHP server_kategori.php. Di sini ada operasi view karena kita akan melakukan pengecekan pada kondisi yang pertama atau view. Yang pertama itu kita pilih request-nya dengan menggunakan metode get, lalu klik send. Maka hasilnya seperti ini. Apabila berhasil dan menampilkan seperti ini, berarti file yang kita buat pada kondisi field itu berhasil. Selanjutnya, kita coba untuk menggunakan kondisi yang kedua, yaitu insert. Pada pengujian insert ini, pada bagian query param, kita masukkan nama variabelnya. Di sini variabelnya kategori, dan untuk value-nya itu kita isi, misalkan saya akan mengisi novel. Maka kita langsung klik send dan hasilnya itu data berhasil disimpan. Untuk memastikannya apakah benar-benar data ini masuk ke database, maka kita buka PHP MyAdmin-nya terlebih dahulu dan di sini bertambah, artinya pengujian insert itu berhasil dilakukan. Selanjutnya pengujian update. Pada pengujian update, untuk di query param, untuk bagian operasi ini diganti dengan update, lalu ini diisi dengan ID, di bawahnya kita isi lagi dengan nama kategori. Nah, ID yang diubah ini misalkan saya akan mengubah kategori novel ini, dia ID-nya 10, jadi saya akan ubah si novel ini jadi buku anak-anak atau kids. Jadi value-nya itu kita isi 14 dan untuk kategorinya kita isi kids. Langsung aja kita send, maka akan menampilkan respon bahwa update data berhasil. Kita cek lagi di database-nya apakah novel itu berubah menjadi kids. Dan hasilnya novel itu berubah menjadi kids. Selanjutnya untuk pengujian delete, untuk view operasi ini kita ganti menjadi delete dan ID-nya kita isi dengan ID kategori yang ingin kita hapus. Di sini saya akan menghapus kategori kids, jadi kita isi dengan ID 14. Langsung saja kita klik send, maka hasilnya adalah data berhasil dihapus. Kita cek kembali apakah di database benar-benar terhapus, dan hasilnya database untuk kategori buku benar-benar terhapus. Untuk implementasi ke Java atau ke Android-nya itu kita akan menjelaskan pada video selanjutnya, yaitu pertemuan 12. Terima kasih.